Halo semuanya, baik di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teknik sampling probability. Definisi sampling probability. Sampling probability adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Arti konton menjelaskan bahwa dalam probability sampling, setiap unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam proses pemilihan sampel. Dalam konteks penelitian gizi, penggunaan sampling probability sangat diperlukan karena hasil penelitian sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi masyarakat. Di sini ada teknik pengambilan sampel probability. Teknik sampling probability terdiri dari beberapa jenis yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Beberapa metode probability sampling yang umum digunakan yaitu termasuk yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara beracak, sederhana, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan cara simple random sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan besar populasinya. Yang kedua, tentukan besar sampel yang diinginkan. Yang ketiga, buat sampling atau frame atau kerangka sampling. List daftar unit populasi lengkap dengan nomor urutannya. Yang keempat, tulis nomor yang pada kertas undian, kemudian dilinting atau tulis nomor pada bola atau yang lainnya. Yang kelima, lakukan undian untuk mengambil lintingan kertas sebagai sampel yang diinginkan dengan mata tertutup. Dan yang keenam, buat daftar nomor sampel yang terpilih. Di mana kelebihan yang diperoleh dengan teknik simple random sampling yaitu pertama, tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis dan lainnya, selain daftar lengkap dan elemen populasi. Yang kedua, rumus yang digunakan sederhana. Yang ketiga, mudah diterapkan untuk populasi kecil. Dan adapun kelemahan yang diperoleh dengan tingkat simple random sampling yaitu yang pertama, akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi yang besar karena elemen harus diidentifikasi sebelum sampel diambil. Yang kedua, biaya akan mahal jika sampel tersebar secara geografis. Dan yang ketiga, persyaratannya sulit untuk terpenuhi. Jalan sistematik sampel, di mana sistematik sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dengan interval yang ditentukan. Langkah dalam melakukan sistematik sampling ada yaitu pertama, tentukan ukuran populasi N dengan mengidentifikasi jumlah keseluruhan anggota yang memenuhi kriteria penelitian. Yang kedua, tentukan ukuran sampel N dengan menetapkan jumlah responden yang akan diambil berdasarkan perhitungan sampel. Yang ketiga, hitung interval pemilihan K yang diperoleh dengan rumus K sama dengan N dibagi N kecil. Yang keempat, pilih titik awal secara acak dengan memilih satu angka antara 1 hingga K untuk menentukan responden pertama. Yang kelima, pilih setiap K unit setelah responden pertama ditentukan. Pilih responden berikutnya pada interval yang sama. Dan yang terakhir, hasil akhir yaitu daftar sampel sistematik yang tersebar merata pada seluruh populasi. Di sini juga ada kelebihannya, di mana yang pertama, representatif. Jika langkah awal interval yang dipilih secara tepat, sistematik random sampling dapat menghasilkan sampel yang representatif dari populasi. Kedua, kemudahan dalam implementasi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dan yang keempat, kemungkinan untuk menangkap pola. Jika ada pola atau urutan dalam populasi, sistematik random sampling memiliki potensi untuk menangkap pola tersebut dalam sampel. Sini juga ada kekurangannya, di mana kekurangannya yang pertama, ketergantungan pada urutan awal, kesulitan namanya menyesuaikan langkah interval, kemungkinan bias, dan yang terakhir keterbatasan dalam populasi yang terbatas. Jika populasi terlalu kecil, sistem random sampling mungkin kurang efektif atau sulit dilakukan. Di sini ada kelebihan yang diperoleh dengan teknik stratified, yaitu yang pertama, peneliti dapat mempelajari perbedaan yang ada di antara subkelompok. Peneliti dapat menetapkan jumlah pada setiap subkelompok sebagai anggota sampel. Dan yang terakhir, anggota sampel yang terpilih dapat memiliki subkelompoknya yang ada pada populasi. Adapun kelemahan yang diperoleh
dengan teknik stratified sampling. Yang pertama, peneliti harus menentukan subkelompok dengan benar. Yang kedua, terkadang sulit menyortir setiap anggota populasi menjadi satu subkelompok. Yang ketiga, sering tidak ada informasi yang tepat sebagai dasar penentuan subkelompok. Yang keempat, membutuhkan daftar anggota populasi untuk setiap subkelompok. Dan yang keempat, cluster sampling, di mana cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Nah, langkah-langkah yang pertama menentukan populasi target yang mengindikasi seluruh anggota populasi yang akan diteliti. Yang kedua, membentuk cluster, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok alami yang lebih kecil. Yang ketiga, pilih cluster secara acak dengan menggunakan teknik acak memiliki cluster yang akan dijadikan sampel. Yang keempat, tentukan metode pemilihan dalam cluster, yaitu pemilihan apakah yang mengambil semua anggota dalam cluster. Yang kelima, hasil akhir dengan mengumpulkan data dari cluster yang dipilih mempresentasikan populasi. Sini ada kelebihan yang diperoleh dengan teknik cluster. Yang pertama itu, peneliti tidak perlu mendaftarkan anggota populasi sasaran, tetapi hanya mendaftarkan semua anggota dari kelompok yang terpilih sebagai sampel. Yang kedua, dapat mencakup populasi yang luas. Yang ketiga, efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, dan sumber daya. Adapun kelemahan dari teknik cluster sampling, yang pertama, kesalahan pengambilan sampel bisa menjadi masalah yang besar, dan yang kedua, membutuhkan ukuran yang sama untuk setiap kelompok agar efektif. Dan di sini ada yang terakhir, yaitu multi-stage sampling, di mana populasi diambil sampel dari beberapa tahap, yang dimana unit sampel dipilih secara bertingkat dan tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Dikatakan selanjutnya bahwa langkah dalam penentuan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling, yaitu pertama, menetapkan populasi, yang kedua, tetapkan tingkatan, yang ketiga, hitung besar sampel, yang keempat, ambil secara acak sejumlah unsur pada tiap tingkatan, yang kelima, pada tingkat akhir ambil sampel secara acak sesuai besar sampel. Dan di sini ada kelebihan dalam menggunakan multi-stage random sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, varian yang relatif kecil untuk biaya setiap unit. Yang kedua, kontrol terhadap kesalahan letak sampling menjadi lebih baik. Yang ketiga, peneliti ulang membutuhkan biaya yang relatif kecil. Yang keempat, kontrol terhadap lipatan penelitian lebih mudah dikatakan. Yang kelima, dapat menggunakan metode yang berbeda pada setiap tahapannya. Yang keenam, anggota sampel yang diambil lebih representatif. Dan sedangkan kekurangan dalam multi-stage random sampling, yaitu yang pertama, prosedur estimasinya sulit, yang kedua, proses pengambilan keputusan sampel memerlukan perencanaan yang lebih cermat, dan pengujiannya lebih sulit dilakukan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu teknik sampling probability merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Dalam konsep penelitian, teknik ini memiliki peran yang sangat penting karena mampu menghasilkan data yang representatif dan mengurangi kemungkinan terjadinya bias. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sini juga kita masuk ke soal latihan, di mana soal latihan pertama, seorang peneliti meneliti hubungan pola makan dengan status gizi siswa di Kota Medan. Populasi peneliti terdiri dari siswa kelas 10, 11, dan 12 dengan jumlah yang berbeda-beda. Peneliti ingin agar setiap tingkat kelas terwakili secara proporsional dan sampel peneliti. Teknik sampling yang paling tepat yang digunakan adalah A, simple random sampling, B, systematic sampling, C, stratified sampling, D, cluster sampling, E, multi-stage sampling. Jawabannya adalah stratified sampling, di mana stratified sampling digunakan apabila populasi memiliki karakteristik heterogen yang terbagi dalam beberapa kelompok atau strata. Selanjutnya, nomor 2, seorang peneliti melakukan penelitian gizi pada lansia pada sebuah panti jompo dengan jumlah populasi 160 orang. Peneliti memiliki responden menggunakan interval tertentu, yaitu setiap anggota kedua dan daftar populasi setelah menentukan titik awal secara asal. Teknik sampling yang digunakan adalah A, simple random sampling, B, stratified sampling, C, cluster sampling, D, systematic sampling, dan E, multi-stage sampling. Jawabannya adalah systematic sampling. Di mana systematic sampling digunakan untuk memilih sampel berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap anggota kedua atau kelima dari daftar populasi. Dan di sini ada soal terakhir. Dalam penelitian status gizi balita di Provinsi Sumatera Utara, peneliti
mengambil sampel secara bertahap mulai dari memilih kabupaten, kecamatan, desa, hingga balai yang menjadi responden. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Stratified sampling, C. Simple random sampling, D. Systematic sampling, E. Multistage sampling. Jawabannya adalah multistage sampling, di mana multistage sampling adalah teknik pengambilan sampel secara bertingkat atau melalui beberapa tahap. Teknik ini cocok digunakan dalam penelitian populasi besar atau suatu wilayah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dalam perkataan dalam penyampaian materi, saya minta maaf.